Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fajar Maulana, guru dari SMP Negeri 1 Tambun Utara, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK Unpas Angkatan ke-1. Berikut adalah tampilan peer teaching untuk memenuhi tugas dari rencana evaluasi dan rencana aksi yang terpilih. Silakan, mari kita saksikan video tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak. Baik, Sehat ya Pak. semua ya. Oke, sebelum kita mulai, dipimpin doa dulu oleh siapa ketua kelasnya? Saya, Pak. Anwar ya. Oke, Ya. siapin ya. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, kita baca doa dulu ya. Doa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Anwar sudah memimpin doa. Bagaimana keadaannya, semuanya sehat ya? Sehat, Pak. Pak. Sarapan, udah mandi, udah wangi, sampai ke sini kecium wanginya. Materi hari ini ada yang tahu apa? Ayo, sebelum kalian di share screen nih, apa materi kita hari ini? Udah muncul belum? Udah pendidikan. Materinya, ini pelajaran kita hari ini betul? Iya, betul, Pak. Berarti saya nggak salah kelas ya, nggak Iya. salah masuk kelas. Ya, ini pelajaran kita hari ini adalah apa? Dari sini udah tahu belum? Ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama itu diharapkan bahwa kalian bisa menjelaskan makna pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus yang kedua, diharapkan kalian bisa menghubungkan isi alinea dan makna pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terus nanti yang terakhir, kalian menyusun paparan dan mempresentasikan secara kelompok tentang makna pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dengan penuh disiplin dan tanggung jawab. Nah, berarti sampai sini ada yang tahu apa materi yang akan kita bahas sekarang? Belum, Pak. Belum tahu. Ini udah ada kisi-kisinya padahal. Belum Tentang ini, Pak, undang-undang. Undang-undang, iya, Mimin udah menjawab. Ada lagi yang mau menambahkan tentang apa? Undang-undang bagian apanya? Pokok pikiran. Iya, betul. Bagian pokok-pokok pikiran pada pembukaan Undang-Undang Undang-undang Dasar. Dasar. Itu materi yang akan dibahas. Dasar. Nah, ini adalah kegiatan kita hari ini. Yang pertama tadi melakukan doa sudah dilakukan bersama-sama, dipimpin oleh Anwar. Nanti yang kedua kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Mungkin berkenan dari yang perempuan nanti untuk memimpin. Terus pembagian kelompok belajar, ya, menyimak materi dan video tentang makna pokok pikiran. Terus setiap kelompok nanti membuat mind mapping dari sebuah materi, lalu mempresentasikan hasil mind mappingnya. Ada yang tahu belum mind mapping itu apa? Belum? Belum, Pak. Belum. Oke, nanti kita bahas apa itu mind mapping ya. Yang selanjutnya ini, nah itu ada mic goyang-goyang, harus dipegang biar nggak goyang-goyang. Kalau udah megang mic, berarti tandanya kita sebelum memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu apa ini? Garuda Pancasila. Garuda Pancasila. Siapa yang berkenan? Garuda Pancasila. Siapa yang berkenan? Mimin, Pak, biasanya suka hebat, biasanya Pak. Mimin ya? Ikut padus ya Mimin ya? Iya, Pak. Ya, silakan Mimin. Iya, Pak.
Silakan Mimin memandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Baik teman-teman, untuk meningkatkan nilai patriotisme kita dan nambah semangat kita, mari kita nyanyikan secara bersama lagu nasional kita yaitu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah mendukungmu. Proklamasi sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, adil makmur rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Oke, semuanya udah ikut nyanyi, berarti semua dapat nilai keaktifan hari ini ya. Semuanya. Terus Mimin juga dapat nilai double karena sudah memandu ya. Yes, alhamdulillah, Dapat makasih nilai Pak. double untuk hari ini. Oke, di selanjutnya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa materi yang akan kita bahas itu adalah makna pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Ada yang tahu belum? Ada berapa sih makna pokok-pokok pikirannya itu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar ada berapa? 4, Pak. Siapa tuh yang jawab tuh? Ika, Pak. Ika, oke Ika dapat nilai tambahan lagi, sudah menjawab pertanyaan saya. Apakah betul ada 4 atau yang lain ada yang mau menjawab lagi? Apa sepakat dengan Ika? Sepakat semua ya? Coba kita lihat. Berapa sih pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu? Ya, betul. Ada 4. Yang pertama itu ada pokok pikiran pertama. Yang kedua pokok pikiran kedua, yang ketiga ada pokok pikiran ketiga, yang keempat pokok pikiran keempat. Ya jelas ada 4. Ya, kenapa ada 4? Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa sih pokok pikiran itu ada 4? Karena alinenya ada 4, Pak. Ya, Suharni yang menjawab ya, betul. Ya. Karena alinea dalam Undang-Undang Dasar itu ada 4. Mungkin ada yang tahu juga nih pokok pikiran pertama itu tentang apa sih? Pokok pikirannya membahas tentang apa ya? Fokusnya ke apa ya kalau pokok pikiran pertama itu? Kemerdekaan. Pokok pikiran pertama itu kemerdekaan. Ya, Anwar sudah berani menjawab. Mungkin ada yang lain. Persatuan, Pak. Ya? Persatuan. Iya, Mimi menjawab persatuan. Coba kita lihat. Pokok pikiran pertama itu apa? Nah, ini dia bunyi pokok pikiran pertama itu adalah Melindungi segenap bangsa Indonesia. Dan Seluruh tumpah darah. Seluruh tumpah darah berdasarkan Indonesia. atas persatuan. Persatuan, Dan Dengan mewujudkan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti ini malah yang keempat ya Pak ya, pokok pikiran pertamanya. Iya. Jadi membahas tentang persatuan. Kalau di Pancasila persatuan itu sila keberapa? Ketiga, Pak. 3. 3. Nanti kita bakal bahas lagi ke sananya ya. Jadi jangan sampai ketukar kalau ditanya pokok pikiran pertama. Pokok pikirannya tentang apa? Tadi persatuan. 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 Sila pertama tentang apa? Ketuhanan. Nah, persatuan di sila Ketuhanan. 3. Iya. Kan nggak fokus. Bapak mah udah liar begini diputar-putar. Pokoknya saya putar-putar biar bingung. Nah, nanti Udah oleng ya nih. kita bahas semua biar nggak bingung. Itu baru pokok pikiran pertama. Nah, ini ada pokok pikiran kedua. Nah, pokok pikiran kedua, coba siapa yang mau membacakan? Saya, Pak. Ya, boleh Emma, udah berani membacakan. Silakan.
Pokok pikiran kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 adalah negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pokok pikiran kedua itu adalah tentang keadilan. Sosial. Nah, kalau di Pancasila sila keberapa? Sila kelima. Kelima, Pak. Jadi kalau sila kedua apa? Kemanusiaan. Kalau Oh, nggak pokok sama ya, pikiran- Pak? Kalau pokok pikiran kedua apa? Keadilan. Nah, yang tadi saya tanya kan pokok pikiran, bukan Pancasila, ya. Masih bingung, tambah bingung. Nanti Oh, kita beda, bahas Emang. semua. beda Pak, pokok pikiran dengan Pancasila ya Pak. Iya, tapi sebenarnya dia juga, itu juga nanti kita bahas dulu semuanya, berempat. Ya, nanti baru kita bikin bingung lagi, apa mau bikin nggak bingung? Aduh, jangan dulu Pak. Nggak bingung, Pak. Saya Bingung takutnya nanti. Pak kalau Bapak bikin bingung nggak bisa pulang Pak. Pulang lah tetap, kalau udah belok kita pulang. Kalau pulang gitu. Pokok, Takutnya nyasar Bu. pokok pikiran ketiga sekarang. Nah, lihat siapa yang mau membacakan. Dasar kerakyatan. 3, kedaulatan ya, Pak? Iya, betul. Kedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Gitu. Nah, itu pokok pikiran ketiga. Lalu yang terakhir pokok pikiran keempat. Ketuhanan. Pokok pikiran keempat itu Ketuhanan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. ya menurut Kemampuan Manusia yang adil dan yang beradab. beradab. Jadi pokok Beradab. pikiran keempat itu adalah kalau di Pancasila itu sila keberapa aja? Sila ke-1, Pak. Sila ke-1 dan kemanusiaan. nah, sila Iya. ke-1 dan Jadi sila kebalik kedua ya. itu ada di pokok pikiran keempat. Nah, lalu kalau ini permusyawaratan itu kalau di Pancasila ada sila keberapa? Keempat. Keempat, tapi ada di pokok pikiran Keempat. Ketiga. Nah, makanya nanti kita akan bahas lagi nih. Kalian mungkin lebih hafal tentang Pancasila. Nah, sekarang yang kita bahas pokok pikiran. Jadi pokok pikiran pertama apa? Persatuan. 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 Pikiran kedua, Kemanusiaan. Keadilan sosial. nah, Keadilan. sosial. Kedaulatan. Pokok pikiran ketiga, Kedaulatan, Pak. iya, iya kedaulatan dan kerakyatan. Pokok pikiran keempat adalah Ketuhanan. dan kemanusiaan. Nah, ini kan ada 4 pokok pikiran. Nah, tadi kita semua siswanya udah ada berapa ya tadi ya? 36, Pak. 36 ya, yang nggak 30, masuk tadi Pak. yang nggak masuk 6 ya, berarti ya ada 30 ya. Iya, Pak. Banyak ya yang nggak masuk ya. 6. Nah, berarti kita bikin kelompok 4 kelompok. Ya. Siapa yang mau kelompok pertama? Siapa yang mau kelompok pertama? Temanya apa, Pak, kelompok pertama? Rahasia dulu. Siapa yang mau kelompok 30 dibagi 4 ada setengahnya ntar dong, Pak. Iya, nanti berarti berapa tuh? 28. Oh, ada yang 8, ada yang 7 ya, Pak? Ada yang 8, yang 7. Siapa dulu yang mau kelompok pertama? Yang ganjil aja, Pak, yang ganjil. Jadi gini, nanti kelompok 3. pertama itu membahas pokok pikiran pertama. Kelompok 2, pokok pikiran kedua, begitu seterusnya sampai pokok pikiran keempat. Itu. Siapa yang mau kelompok pertama? Nggak ada. Ditunjuk aja berarti. Boleh Pak, Keluar tunjuk aja, aja Pak. Saya tunjuk aja berarti ya. Iya, Pak, Kelompok tunjuk aja lah, Pak. pertama itu berarti Anwar. Waduh. Ya. Kelompok 2 itu Ika. AIU. Ayo. Berarti kelompok 3-nya A, siapa I, U. kira-kira? Emma. Emang. Kelompok 4-nya nanti Emma cari teman ya, Ika cari teman, terus Anwar juga cari teman lagi ya untuk kelompoknya. Ya, siapa yang mau jadi teman saya? Nah, terus yang kelompok terakhir berarti Suati sama Mimin ya. Momon. Ya. AIU. Nah,
Itu berarti udah tahu kan tadi pokok pikiran pertama apa, dua apa, tiga apa, empat apa udah tahu kan? Secara garis besarnya sudah tahu. Tapi kita lihat dulu nih, apa sih pokok pikiran itu? Pembukaan Undang-Undang Dasar itu apa sih? Nah, pokok-pokok pikiran itu yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar merupakan penjelasan dari inti alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, ya. Nah, terus agar tujuan negara terwujud dalam pelaksanaannya, negara harus didasarkan pada suatu dasar politik negara, yaitu negara persatuan republik yang berkedaulatan. Seperti itu. Sejauh ini apakah semuanya udah jelas? Apa masih bingung? Belum, Pak. Jelas, Pak. Bingung, Pak. Oh, ada yang udah jelas, ada yang masih bingung. Ya, yang masih bingung tenang aja. Kita belajar bareng-bareng biar semuanya enggak bingung ya. Coba kalau masih bingung, kita ada Ini tayangan. tentang pokok pikiran kedua ya, Pak. Itu tentang apa ya, Pak ya? Tadi Tadi kedua teh ya. Lupa kedaulatan ya? berarti. Nah, lupa. Nanti kita Iya, lihat dulu lupa. nih tayangan ini. Ngantuk. Nanti, waduh, ngantuk. Kita tetap harus masih semangat nih. Ya, Iya, Pak, harus kasih semangat, Pak. kita tayangan video aja nih biar fokus. Ntar dulu mana nih ya. Pokok pikirannya di sini ada juga. Di sini. Ini sudah muncul. Udah, Pak. Belum. Ini sudah. Sudah. Sudah ya, nih. Simak lagi nih. Apalin nih tadi pokok pikiran 1, 2, 3, 4 udah dibagi. Nah, di sini nanti kita jelasin lagi pokok pikiran 1 sampai 4.
Oke. Sepertinya udah mulai paham ya sama materinya. Apa itu pokok pikiran Ya, Pak. pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, tadi sebelumnya ada yang menyinggung tuh, Pak, mind mapping apa sih, Pak? Gitu ya kan. Nah, sebelumnya udah bawa belum nih kertas, pulpen, spidol, dan gunting. Ayo, setiap kelompok harus punya itu. Udah ya, Udah, Pak. oke. Udah, Pak. Pak. Siap. Nah, Ting ada, pulpen ada. alhamdulillah. Tadi juga saat video ditayangkan, udah saya kasih lembar kerjanya. Nah, nanti mind mapping itu bisa menjawab lembar kerja yang sudah dibagikan. Oke. Nah, lalu apa sih tadi mind mapping itu? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa itu mind mapping? Belum? Peta pikiran, Pak. Oh, peta pikiran, betul ya. Ika sudah menjawab. Peta pikiran. Nah, saya share lagi tentang ini ya. Tadi mind mappingnya ya. Mind mapping itu apa sih? Mind mapping. Bentar. Oke. Mind mapping itu apa sih mind mapping? Nah, tadi sampai sini. Nah, inilah contoh dari mind mapping. Tadi apa jawabannya Ika tadi? Peta pikiran, Peta Pak. pikiran. Nah, di sini ada gambar otak-otak manusia. Ya, manusianya, otak manusia ini bisa bercabang, dia bisa memikirkan apa saja yang ada di otaknya itu ya. Nah, lalu ini juga ada contoh berikutnya. Ya, ini menu pikiran dia bisa memikirkan sebuah minuman, bisa memikir sebuah sayuran, dia bisa memikir apapun yang ada di kepalanya. Nah, kaitannya dengan materi pokok pikiran kira-kira ada yang udah bisa ngasih gambaran gak nih? Materi pokok pikiran, setiap alinea, dan mind mapping. Nih, ada yang udah punya gambaran? Belum? Itu yang di tengahnya pokok pikiran, Pak. Nah, itu yang di tengahnya itu pokok pikiran yang tadi sudah dibagikan oleh setiap kelompok, ya, yang sudah dibagikan kepada kelompok masing-masing.
Jadi Ya. bagi yang kelompok pertama kan pokok pikiran pertama tuh. Nah, di dalam pokok pikiran pertama itu kira-kira ada apa sih? Apa aja gitu. Di dalam pokok pikiran pertama dibagi cabangnya. Nanti di dalam cabang itu mungkin ada lagi. Apa sih yang ada di dalamnya lagi? Terus gitu sampai panjang nih seperti ini kalau ada. Kalau tidak ada tidak usah dipaksakan. Nah, jadi setiap kelompok membuat satu buah mind mapping dari pokok pikiran yang tadi sudah dibagikan. Ada 4 pokok pikiran ya, setiap kelompok satu pokok pikiran. Nah, waktu penyusunannya itu dibagi dari 2 tahap. Pertama, 10 menit untuk pembuatan sketsa, 10 menit untuk finishingnya. Ya. Lalu nanti di terakhir itu waktunya presentasi setiap kelompok dan tanggapan dari kelompok yang lain ya. Oke, kita masuk aja ke tahap yang pertama itu pembuatan sketsanya dulu. Nah, ya, silakan yang bawa gunting, lem, kertas dikerjakan setiap kelompok ya. Ya, saya kasih waktu 10 menit. Silakan untuk mengerjakan dulu sketsanya. 10 menit ya untuk pembuatan sketsa, nanti selanjutnya untuk finishingnya sebelum untuk mempresentasikan. Sudah ada yang jadi sketsanya, coba Anwar sudah sampai mana kerjaan sketsanya? Coba bisa ditunjukkan enggak sketsanya? Ini Pak. Oh iya, belum selesai ya, sedikit lagi ya. Iya. Ika udah selesai belum Ya sketsanya? Pak, saya cabangnya belum Pak. Oh masih ya, sedikit lagi. Cabangnya belum Pak. Mimin dan Emma sudah Ini sketsanya? Pak, tinggal sikap positifnya Pak, dikit Oh lagi Pak. gitu, oke. Yang penting Bentar lagi, sudah, Pak. itu tandanya sudah jadi sketsanya. begini ya? Sudah ada gambarannya, sudah jadi. Nah, tinggal proses finishingnya aja berarti nanti itu tinggal diwarnain ya. Oke, berarti sekarang kita udah masuk tahap finishing ya. Finishing itu warnain, dipercantik lagi. Jadi nanti pas presentasi teman-temannya tertarik melihat mind mappingnya. Dan teman-temannya juga berarti bisa mengerti apa dari isi mind mappingnya itu. Gitu. Oke. Ya, masih ada waktu 5 menit untuk finishing ya, sebelum presentasi. Ya, sudah selesai. Mempercantik mind mappingnya sudah selesai. Sudah ya. Coba lihat semuanya. Tunjukin coba mind mappingnya setiap kelompok. Coba. Sudah semua ya. Pak. Oke. Kalau sudah semua berarti kelompok 1 tadi siapa ya? Kelompok 1 Anwar ya tadi ya? Iya Pak, Anwar Pak. Coba diperlihatkan mind mappingnya, terus dipresentasikan apa sih tadi pokok pikiran pertama itu? Apa saja sih yang ada di pokok pikiran pertama itu? Oke Pak, pokok pikiran pertama itu menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya. Dan dengan berdasarkan atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Pak. Ya. Ada lagi? Atau pertanyaan dari kelompok lain? Coba mind mapping tadi dia lihat, udah ya? Oke, Pak. ya. Coba yang kelompok 2. Siapa tadi kelompok 2? Ika ya? Pak, ya. Tunjukkan mind mappingnya sambil dipresentasikan. Apa yang didapat itu pokok pikiran kedua itu.
Pokok pikiran kedua dari Undang-Undang Dasar 45 adalah negara mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti pokok pikiran keadilan sosial. Oh iya. Negara menjadi untuk mencapai tujuan, Oke. terus mensejahterakan kehidupan rakyat, mewujudkan cita-cita bangsa yang mandiri, apa tadi itu ya? Kemudian mandiri, terus saya lupa lagi Pak cita-citanya Oke, Pak. mungkin nanti ada tambahan ya dari temennya ya. Iya Pak, mungkin dari Oke, teman yang lain coba Pak. kelompok 3. Siapa tadi kelompok 3? Emma ya? Ya, Pak. Emma, hasil mind mappingnya dan isi dari mind mappingnya apa saja itu? Ini, Pak, Pokok pikiran hasilnya. ketiga itu ya udah bagus. Ya, isinya adalah pokok pikiran ketiga, negara yang berkedaulatan rakyat berdasar atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Rumusan ini menunjukkan pokok pikiran persatuan ini identik dengan sila keempat, kedaulatan rakyat. Betul. Contohnya misalnya tidak memaksakan kehendak, lalu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, seperti itu, Pak. Iya, betul. Terus yang terakhir kelompoknya siapa nih, Soehari dan Mimin? Mau Bu Suharni apa Bu saya? Iya, Soehari dan Mimin ya kelompok terakhir. Mind mappingnya coba lihat lalu apa aja yang didapat. Ini Pak, nggak kelihatan ya? Iya, udah bagus sekali itu. Apa yang didapat dari isinya itu? Pokok pikiran keempat. Kalau ini Pak, dari kelompok kami, pokok pikiran yang keempat adalah negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini diartikan sebagai undang dasar harus mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan seluruh warga negara wajib untuk memiliki budi pekerti yang luhur. Selain itu, pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini juga menjelaskan tentang wajibnya warga negara untuk memiliki kepatuhan pada Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah tadi 4 itu. Ada sikap positifnya juga, Pak. Oh iya, bagus. Apa tuh Sikap positif. positifnya? Sikap positifnya. Kok hilangnya, Pak? Apanya? Oh, ada sikap positifnya. Iya, Pak. Ini bentar, Pak. Hilang kayaknya, Pak, nih. Suharni kemana, Oh, ya. Pak? Tadi izin kayaknya. Sikap positifnya ini, Pak. Ya, apa tuh? Yang pertama, taat beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, mengingatkan anggota keluarga untuk beribadah, menghargai orang lain yang memiliki agama dan kepercayaan yang berbeda, tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama dan kepercayaan yang kita miliki. Itu, Pak. Oh, iya, bagus sekali ya. Semuanya udah bagus. Ada yang mau ngasih tanggapan nggak satu sama lain? Misalkan kelompok 1 memberi tanggapan ke kelompok 2. Hasilnya tadi kan sudah lihat tuh. Mind mappingnya boleh dikomentari atau isi muatannya ada yang mau memberikan tanggapan nggak terhadap mind mappingnya dan muatan dari dalam mind mappingnya itu? Ada? Mungkin mind mappingnya atau tulisannya atau apanya gitu. Itu Ada? Pak, punya Anwar mind mappingnya kurang berwarna. Punya Kan kurang harusnya berwarna ya Pak. Iya, mana Anwar? Oh, sebidalnya habis. Oke, nanti ini masih bisa diperbaiki dan dipercantik lagi. Ya, ada lagi nggak yang lain? Tadi yang punya kelompok 4 muatannya sangat bagus tuh. Udah ada apanya tadi? Sikap positifnya Pak. Terus cabang-cabang dari mind mapping itu sudah bercabang banyak. Jadi semakin cabangnya banyak, itu materinya semakin tersampaikan dengan jelas seperti itu ya. Jadi tadi ada yang belum berwarna dan juga ada beberapa yang muatan materinya belum banyak bercabang. Itu bisa dibenerin nanti kalau semuanya sudah bagus ya, masih ada waktu nih memperbaiki. Nanti semua mind mappingnya dipajang di mading ya, ditulis nanti itu di bawah namanya siapa biar terkenal di mading gitu ya. Nah tadi juga di dalam ini
Nah, ini ada ini juga ya lembar tugas untuk dikerjakan sebagai tanda sampai jauh mana kalian memahami tentang materi pokok pikiran pembukaan undang-undang dasar ini. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan tidak? Ada yang ingin ditanyakan? Apa cukup, Pak? Sudah cukup ya. Nah, nanti pertemuan yang selanjutnya itu apa kira-kira? Ada yang tahu enggak? Kalau sekarang itu membahas pokok pikirannya aja. Kalau minggu depan itu kita ngebahas sikap positif dari pokok pikiran tersebut. Jadi pokok pikiran tadi kan ada 4 ya. Pokok pikiran pertama apa contohnya deh tadi? Pokok pikiran pertama contohnya apa tadi? Satuan. Persatuan. Sikap positifnya apa yang menggambarkan pokok pikiran pertama berarti? Mewujudkan Menjaga kerukunan di lingkungan keluarga. Nah, nanti itu tadi udah betul ya Mimin ya. Menjaga kerukunan di lingkungan keluarga. Nanti itu di lingkungan masyarakat apa, di lingkungan sekolah apa, di lingkungan bangsa apa. Nanti pokok pikiran yang 2, 3, 4 juga sama ada sikap positifnya. Jadi nanti itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi itu untuk pertemuan minggu depan. Minggu depan. Pertemuan saat sekarang sudah cukup selesai. Ya, sebelum kita akhiri, dipimpin lagi oleh Anwar sebagai ketua kelas. Ya, untuk berdoa sebelum kita pulang. Oke, teman-teman. Sebelum kita pulang, alangkah lebih baiknya kita periksakan dulu ya kelengkapan kita, apa yang tadi kita bawa. Jangan sampai ada yang ketinggal. Dan apa yang kita tadi beres-beres harus seperti semula ya. Sebenarnya waktunya pulang sih masih lumayan ya, tapi nggak apa-apa karena Pak gurunya mau ada rapat di balai desa, jadi kita. Iya, ini betulan. Tapi yang penting semua materi sudah jelas ya. Ya. Jelas, Pak. Kita lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Jangan lupa tapi tadi itu mind mappingnya. Mind mappingnya jangan lupa dipercantik lagi. Itu semuanya tadi udah bagus, sudah betul. Nanti tinggal ditambahin aja untuk ditampilkan di mading gitu ya. Ya silakan Anwar dipimpin untuk persiapan kita pulang. Oke. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini benar-benar ya, satu perjuangan yang sangat berkepanjangan dan melelahkan ya, tapi mudah-mudahan hasilnya akan bagus. Amin. Semangat ya kalian sampai akhir jam terakhir ini tetap semangat. Iya. Sampai jam terakhir ini, walaupun jam sudah menunjukkan udah mau maghrib, ya. Maghrib kita masih belajar ya. Ya, alhamdulillah kita masih anu. Ya. Lagi Amerika. Oke, teman-teman, kita baca doa dulu. Menurut agama dan kepercayaannya kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, 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 amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, silakan yang sudah dijemput boleh pulang. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya, Ya, Pak. jangan lupa besok pagi kita ketemu lagi di sekolah. Amin. Ya, silakan.